Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang final Piala Dunia yang baru saja berjalan. Jadi kalau seperti yang kalian lihat, angle videonya agak beda. Ini saya coba pakai tripod. Jadi semoga lebih bagus ya, bisa lebih jelas dari saya di video ini. Oke, jadi kita akan membahas dua pertandingan, yaitu babak tiga besar. Maksudnya tiga besar itu berbeda tempat ketiga lah, lebih tepatnya. Kemudian yang kedua yaitu final Piala Dunia U17. Jadi kita sudah mendekati di akhir Piala Dunia U17 ini. Nah, saya akan bicara dulu Argentina lawan Mali. Mali itu sebelumnya kalah lawan Prancis. Dan ya, sebelum itu merepotkan Prancis pas 11 lawan 11. Maka sempat unggul 1-0 sebelum kartu merah. Mali satu pemainnya kena kartu merah dan Prancis comeback. Sedangkan Argentina kalah lawan Jerman 3-3 lewat adu penalti. Kalahnya lewat adu penalti gitu. Jadi ya ini dua tim sama-sama kuat, Argentina lawan Mali. Aku pikir awalnya gitu, jadi persaingan sengit. Ternyata saya salah. Pas pertandingan, Mali dari awal itu sudah menguasai pertandingan. Dan bahkan mereka bisa cetak gol di menit 9 lewat Ibrahim Diarra. Dan tidak berhenti sampai di sana. Kemudian Mali itu menyerang terus loh. Jadi mereka tuh dapat banyak sekali peluang. Beruntung akhirnya cuma satu gol di babak pertama. Babak kedua akhirnya langsung kebobolan lagi lewat Mata Dombia di menit 45. Dan terakhir itu babak pertama, 45 itu babak pertama. 44-45 aku lupa. Dan babak kedua 3 menit setelah babak kedua langsung cetak gol di menit 48 lewat si Hamido Makayo namanya itu. Aku juga nggak tahu juga 3 pemain ini. Gila, Argentina itu betul-betul diobok-obok. Bukan cuma menang secara skor ya, tapi Argentina secara permainan betul-betul hancur. Mali ini emang aku nggak nyangka Mali itu sekuat ini ternyata. Maksudnya gila. Padahal Argentina juga kuat, tapi sebelumnya diobok-obok sama Mali. Dan Argentina layak kalah sih kalau di pertandingan ini. Sebentar ya. Sorry tadi ini benar. Oke, jadi kita statistiknya ya. 8 shots banding 33, 4 shots banding 15. Gila lah, Mali 33 shots ke gawang Argentina, bukan San Marino, bukan Gibraltar, Argentina. Gila Mali ini Mali lagi generasi emas loh mungkin. Oh ya, kita dan juga Argentina sampai bermain 4-4-1 loh, itu formasi bertahan. Mali bermain 4-3-3, gila. Argentina sampai harus bertahan saking kuatnya Mali. 48% banding 52%, Mali unggul 31 passing bagi 403, 74% akurasi sampai 78. Bahkan saya memaksa Argentina cuma 74% akurasi passing. Jadi akhirnya juga banyak salah passing. Walaupun Mali juga nggak bagus-bagus, banyak salah passing juga cuma 78%. Tapi Argentina lebih parah, jadi betul-betul akhirnya diobok-obok lah. Jadi dengan ini Mali dapat posisi ketiga, sedangkan Argentina ya harus puas berada di posisi keempat. Ini kekecewaan sih buat Argentina yang berharap timnya menang, tapi ya kalau dengan ini Mali jauh lebih layak menang. Selamat buat Mali juga, posisi ketiga itu bagus bagi tim Afrika. Oke, kita sekarang masuk ke final Jerman lawan Prancis. Oh ya, dua-duanya ini perebutan 3 bersama final diadakan di Surakarta, Solo. Dan ya aku lihat stadionnya itu bagus, jadi rambutnya hijau, penataannya bagus. Ya kurangnya mungkin kurang penuh penonton aja. Cuma fasilitas di sana saat itu sudah cukup bagus, kayak internasional. Bahkan orang tua aku pun pikir demikian juga. Jadi ya aku nggak nyangka Solo stadionnya semaju itu. Kita masuk ke pertandingannya Jerman lawan Prancis. Jerman dengan formasi 4-2-3-1. Kipernya pakai kiper kedua, bukan kiper pertama. Kiper pertama kan si Smith ini. Tapi waktu cedera dan digantikan kiper kedua namanya Heide itu bermain lebih bagus. Jadi dia main di final ini. 4-2-3-1. Paris Brunner ada juga, sama kaptennya si Noah Darvic.
Semoga pronunciationku benar. Prancis ya bermain dengan formasi 4-1-4-1, jadi Prancis lebih bertahan di pertandingan ini. Dan ya dari awal Jerman sudah menyerang dan mereka ya agak susah di awal, jadi baru bisa cetak gol pun lewat titik putih di menit 29 lewat Paris Brunner 1-0 sampai babak pertama berakhir. Kemudian babak kedua Jerman baru saja cetak gol lagi lewat si kaptennya Noah Darvus. Dia cetak gol, ini wakil kapten sama kaptennya. Paris Brunner ini wakil kapten. Habis itu kaptennya Noah Darvus cetak gol di menit 51 sih. 51 ini saya sambil baca di internet juga. Tapi kemudian ya Prancis tidak tinggal diam 2 menit loh. Jadi dari 5-1 2-0. 2 menit kemudian Prancis cetak gol lewat Simon Nadella Bobare. Itu golnya aku ingat itu mirip Mbappe. Jadi dari sisi kiri triple sisi kiri gol. 2-1 dan ya petaka terjadi sih. Jerman kena kartu merah. Pemain Jerman pas unggul 2-1 itu siapa lupa. Jadi dia dapat kalau nggak salah dapat 2 kartu kuning. Dia sudah dapat kartu kuning, dia melakukan pelanggaran dari sisi kiri kayak gunting ngono. Kalau nggak salah kakinya dia nekel pemain Prancis. Ya itu kurang bijak sih kalau bagi saya. Apalagi pas unggul 2-1 dan ternyata kartu merah itu flow-nya berubah. Dari yang semula Jerman lebih unggul, sekarang Prancis lebih unggul dan mereka bisa cetak gol lewat si Mathis Amogo di menit 85. Jadi ya kalau 11 lawan 11 aku yakin Jerman bisa menang lewat waktu normal. Dan ini harus dilalui dengan adu penalti. Nah ini adu penalti paling menegangkan ya. Jadi kalau Prancis sebelumnya sudah bisa adu penalti dan mereka Prancis, Jerman sebelumnya sudah adu penalti dan mereka menang. Jadi mereka sedikit unggul. Ya Prancis ya ini jadi awalnya itu seingat saya itu Jerman yang gagal duluan. Kemudian Prancis cetak gol, Jerman cetak 2 gol, Prancis itu di 3 kalau nggak salah, ketiga baru saya benar ya, saya di sini aja. Oh saya salah, sorry. Betul. Jerman gagal dulu, Prancis unggul 2-1, kemudian 2 penendang Prancis beruntun gagal. Kemudian habis pertama gagal ya Jerman, 3 penendang berikutnya gol, jadi 3-2. Nah di penendang kelima, penendang terakhir Prancis gol 3-3. Maka si penendang kelima Jerman yaitu si Paris Brunner harus cetak gol untuk memastikan kemenangan. Malah seri. Maksudnya malah gagal. Diselamatkan kipernya, gila kipernya Prancis luar biasa. Oh ya sebelumnya juga dia melakukan banyak save pas pertandingan lawan Jerman di normal time tadi. Salah satu save-nya itu dia diving langsung tangkap bola. Gila kipernya Prancis luar biasa ya juga. Ya tapi sebenarnya 2 kipernya juga cukup luar biasa, apalagi di penalti dua-duanya bagus. Ditentukan oleh penendang ke-6 karena penendang kelima belum bisa, di penendang ke-6 Prancis dulu dan Prancis gagal diselamatkan sama kipernya. Jadi kipernya ini kalau nggak salah melakukan 2 save, 2 atau 3 save aku lupa, kipernya Jerman. Dan penendang terakhir namanya Almugera kabar pasti cetak gol penendang ke-6 dan 4-3 selesai. Dia juara, Jerman juara ya selamat buat Jerman sudah juara di Indonesia dan Prancis kan kalah. Tapi ini cukup seru sih, saling menyerang kedua tim cukup seru ini tandingan. Jadi aku nggak nyesel lihat final ini, bagus sih. Apalagi di stadion lebih seru lagi paling. Jerman 12 shots, Prancis 14 shots. Shots on target 7-5, jadi lebih efektif sih Jerman. Possession 35% banding 65%. Oh ini mungkin possessionnya padahal awal kalau nggak salah Jerman lebih unggul ya, tapi mungkin setelah kartu merah Prancis lebih unggul. 203% menjadi 198, akurasi passing 63,81, atau mungkin itu ya, berarti saya salah, bukan Jerman dominasi, Prancis malah. Tapi Prancis di awal main bertahan sih, jadi mereka kekuatannya itu pertahanan, jadi banyak posisi tapi di sendiri, di lapangan sendiri gitu. Setelah mereka babak kedua baru mereka bisa cetak gol gitu lah, setelah Jerman unggul 2-0 dulu. Jadi ya
Ini juga membuktikan bahwa yang possession banyak belum tentu menang juga. Dan ya selamat Jerman juara ya di Indonesia. Ya ini penutup yang bagus sih bagi Piala Dunia di Indonesia. Aku juga sebagai orang Indonesia bangga negara aku bisa menyelenggarakan Piala Dunia. Bagus Pak Erick Thohir, terima kasih. Ya aku percaya juga Pak Erick Thohir yang bikin FIFA U17 ini jadi bukan politik atau propaganda ya, cuma ya terima kasih karena kita dapat kesempatan ini dan menangkan Piala Dunia ini juga membawa keuntungan bagi Indonesia juga dalam sisi traveling apa. Jadi banyak di stadion juga banyak bule mulai datang ke Indonesia dan cuma ke Bali akhirnya ke Solo, ke Surabaya, ke apa. Jadi lumayan, semoga di kota-kota lain selain Bali juga pada dikunjungi turisasi juga gitu. Bisa jadi kota wisata juga lah semoga kita. Ya itu saja sih, ini juga menandakan berakhirnya video saya tentang Piala Dunia U17. Overall ya saya cukup puas ya tentang Piala Dunia U17 ini, walaupun banyak kekurangan juga dan timnas kita nggak lolos, tapi ya banyak hal positif juga yang ada di Piala Dunia ini. Itu saja sih dari saya, terima kasih sudah menonton.